Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBNI ya yang hari ini, naik, yang paling banyak dibeli asing ini hari ini tanggal 30 Agustus untuk saham Bank BRI ditutup naik 0,55% ke level 9.200 tadi sempat, naik juga cukup tinggi nguji resistennya 9.300 gagal breakout dan ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini untuk saham BBNI ya, tadi aslinya kalau nggak salah net buy lumayan banyak. BBNI hari ini tanggal 30 Agustus untuk aslinya net buy 100,6 M, kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini tanggal 30 Agustus untuk aslinya yang masuk ada AK, BKYURXCC ya, untuk AK net buy 72,1 M, BK net buy 65,9 M, kemudian untuk aslinya yang keluar ada ZP Netsel 78,9 M, cuman secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy ya. Sedangkan untuk lokalnya lebih banyak yang keluar, jadi lokalnya Netsel, aslinya net buy. Kalau kita, eee, lihat secara teknikal sih ya bagusnya kalau mau entry untuk saham Bank BNI ini misal koreksi turun dan ada yang jaga harga di area supportnya 9.150, nah itu bisa dipertimbangkan kalau mau masuk. Kalau kita cek untuk, eee, laporan kuartal 2-nya di saham, BBNI, ini udah keluar ya untuk laporan kuartal 2-nya. BBNI hari ini tanggal 30 Agustus untuk laporan kuartal 2-nya udah di-update kalau nggak salah, dan untuk pendapatannya di kuartal 2 itu secara tahunan bertumbuh ya dari 260, per lembar sahamnya menjadi 273, tapi secara kuartalan turun, tapi turunnya ini nggak signifikan banget kalau melihat, setelah laporan kuartal 2 keluar dan aslinya malah masih masuk, yaitu mungkin tandanya sebagian investor asing ya, ya masih cukup optimis di saham Bank BNI ya, apalagi untuk saham Bank BNI ini kan hitungannya belum ATH sendiri ya dibandingkan dengan bank buku 4, lainnya seperti BCA, Bank, Mandiri, Bank, BRI. Semoga aja bisa ini breakout di atas 9.300 dan, melanjutkan kenaikannya. Cuman ya kita ikuti aja pergerakannya. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Untuk besok sih ya perhatikan saja level ini selama nggak jebol di bawah 9.150. Selanjutnya kita cek saham Arto yang harganya malah, turun cukup dalam untuk hari ini. Arto turun 4% lebih dan close di area supportnya setelah Fibonacci 2.290 ya, 2.290, 2.300 itu area support untuk saham Arto. Jadi secara teknikal sih untuk besok lihat aja di awal market. Kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, takutnya bisa ke 1.900-an lagi. Tapi kalau, berhasil naik lagi disertai dengan volume yang cukup tinggi, nah itu bisa dipertimbangkan kalau, mau masuk ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Arto, tanggal 30 Agustus untuk aslinya net sell 2,1 M, kalau kita cek lebih detail lagi, untuk saham Arto hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan didistribusi ya, lebih banyak yang keluar, jadi perlu hati-hati untuk saham Arto, besok. Ya perhatikan saja di awal market. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BRPT. Untuk saham BRPT, hari ini sempat naik cukup tinggi ya, sempat nyentuh 1170, tapi habis itu ditarik turun lagi, berarti nyentuh resisten juga jebol support. Plus di 1115 gitu, minus 0,89, persen. Kalau lihat candlenya sih untuk besok kurang meyakinkan ya, kalau kita lihat candlenya aja. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana di saham BRPT hari ini tanggal 30 Agustus untuk saham BRPT aslinya masih net buy loh, aslinya masih net buy 6,7 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BRPT hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan sebenarnya malah masih ada yang akumulasi ya. Ini CC masih net buy 15,7 M, kemudian MG masih net buy 9 M. CC yang masuk
Ini sisi versi asing dan untuk MG-nya versi, lokal. Malah kalau lihat transaksi hari ini, kayaknya untuk besok mungkin akan sideway dulu di atas ini ya, akan konsolidasi. Semoga aja, ya kalau misal turun itu bisa tunggu aja di 1060, 1050 itu area support untuk saham BRPT. Oke, itu tuh saham BRPT, tapi kalau menurut saya sih mungkin akan sideway dulu di area sini-sini, di area 1120-an. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini naik cukup tinggi ya. Untuk saham MDK hari ini naik 5,96% ke level 3.380. Sempat mau nyentuh resisten ya, cuman, belum berhasil. Kalau secara teknikal sih ini, untuk supportnya masih di 3160 dan resistennya masih di 3.450-an. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham MDKA, tanggal 30 Agustus untuk aksinya masuk lumayan banyak, net pay 38,1 M, BRPT ya. Oh, kok BRPT, MDKA. MDKA hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, diakumulasi oleh BK. BK yang masuk ini BK versi asing net pay 22 M. Selain BK untuk aslinya, yang masuk ada CC, AKYU. Yang keluar untuk aslinya hitungan juta aja, kecil. Jadi untuk hari ini aslinya akumulasi di saham MDKA, sedangkan untuk lokalnya sih lebih banyak yang keluar, cuman ada PD versi lokal yang masuk 16,4 M. Jadi untuk besok sih ya perhatikan saja level ini, kalau gagal breakout di atas 4.440 mungkin buat teman-teman yang misal kemarin ambil di area support ini bisa dipertimbangkan kalau mau, keluar ya, taking profit, tapi kembali lagi disclaimer, kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin, naik dulu nguji resisten, kalau gagal breakout baru, koreksi turun. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang hari ini koreksi turun. Ini untuk saham PTBA turun 1,69% ke level 2.910 lagi. Dan kalau lihat beberapa hari terakhir setelah histori harga penutupan hari ini ya bisa dikatakan supportnya ya. Jadi untuk besok sih coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PTBA. PTBA hari ini tanggal 30 Agustus untuk aksinya malah keluar ini 11,9 M aslinya net sell. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham PTBA hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya, tapi karena aslinya net sell, lokalnya net lokalnya banyak yang masuk sih. Secara teknikal juga, trennya masih cenderung sideways sih ini untuk saham PTBA, nggak terlalu, belum kelihatan jelas apakah uptrend atau, downtrend ya. Kalau kita cek di RT untuk saham PTBA, apakah ada sentimen news, kita cek secara kuartalan naik sih ya, untuk pendapatan di kuartal 2 ini untuk saham PTBA naik dari 101 ke 140. Tapi untuk besok sih mungkin kalau menurut saya sih akan sideways dulu di area sini ya. Kalau untuk trennya sih ini belum kelihatan jelas ya, apakah udah mulai bullish atau enggak. Tapi ya hati-hati aja untuk saham PTBA kalau misal langsung dibuka merah. Takutnya bisa turun lagi ke 2.600-an ya, cuman ya kita ikuti aja pergerakannya. Untuk hari ini sih aslinya net sell dan hitungannya belum ada yang akumulasi banyak. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham BSSR, ini udah cukup lama nggak kita bahas. Untuk saham BSSR hari ini naik cukup tinggi 4 persen lebih ya, 4,34% ke level 4.090, dan saham BSSR ini tahun kemarin bagi dividen 3 kali. Apakah tahun ini mau bagi dividen lagi setelah kemarin bulan Juni ya? Mungkin buat teman-teman yang punya info bisa tulis di kolom, komentar. Kalau kita cek di RTI sih nggak ada berita apa-apa ini untuk saham BSSR. Untuk pendapatannya di kuartal 2 secara tahunan dan secara kuartalan naik sih ini, dari kuartal 1 269 ke 342 ya. Jadi bertumbuh secara kuartalan sih, cuma secara tahunan, emang turun karena harga
batu baranya turun ya. Untuk dividen belum ada kabar lagi nih habis bulan Juli kemarin. Jadi secara teknikal aja mungkin buat patokan resistennya ada di 4.160-an, jadi harga tertingginya hari ini itu ya bisa dikatakan area resistennya secara histori ya. Untuk besok sih perhatikan aja level 4170 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau gagal breakout ya mending kalau mau entry tunggu di area supportnya di 3860, 3870-an. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini untuk saham BSSR aslinya net by 1,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi BSSR hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan ada sedikit akumulasi ini oleh CP net by 3M-an. Jadi untuk besok sih ya seperti tadi perhatikan saja level 4.150 ya. Semoga aja bisa breakout. Soalnya di sini juga ada gap down yang lumayan lebar ya. Sebagai dividen waktu tahun Desember kemarin 2022. Tapi kalau gagal breakout ya mungkin akan sideways dulu di range area ini. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PANI yang hari ini nggak kemana-mana, ini naik tipis 0,84%. Untuk saham PANI untuk resistennya masih di sini. Apakah akan kejemput minggu ini 3.970-an ini resisten untuk saham PANI. Misal besok naik ya target price-nya ke area sini. Ini secara tren sih bullish-nya lumayan kuat ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini PANI tanggal 30 Agustus aslinya masih net by 1,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham PANI hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan sebenarnya masih diakumulasi oleh RF ya. RF-nya hari ini net by 12,5 M walaupun harga sahamnya nggak kemana-mana. RF masih masuk loh, jadi nggak menutup kemungkinan masih bullish ini untuk saham PANI. Kalau kita cek aja dari tanggal 21 Agustus untuk RF-nya, ini kelihatan sekali ya cenderung akumulasi di saham PANI masih net by 90,2 M dan sampai hari ini masih masuk. Semoga saja untuk besok masih bisa naik ini untuk saham PANI untuk target price-nya ke 3.950 misal besok naik ya perhatikan saja level ini ya, kalau gagal breakout nggak ada salahnya buat, keluar taking profit. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk trennya sih ini masih, bullish selama RF-nya nggak distribusi banyak, untuk trennya kemungkinan masih, bullish. Oke, itu untuk saham PANI. Untuk, selanjutnya kita akan cek saham SLIS. Udah lama kita nggak bahas untuk saham SLIS, tadi malah naik cukup tinggi. Walaupun habis itu turun lagi dan ditutup naik cuman 2,16%. Untuk saham SLIS sempat nyentuh level 158 ya, cuman ditarik turun lagi. Secara teknikal support terdekatnya ada di 135 sih. Kalau lihat candle-nya hari ini dorongan ke bawah lumayan kuat ya, ada seller di area sini. Jadi misal dibuka merah besok untuk saham SLIS itu mending nunggu aja di area support 135, itu pun kalau ada yang jaga harga ya dan masih rame, masih liquid. Tapi kalau cenderung sepi sih ya mending wait and see aja dulu. Takutnya masih akan di bottom untuk beberapa hari ke depan. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham SLIS hari ini tanggal 30 Agustus aslinya masuk 500-an juta aja. Untuk saham SLIS hari ini tanggal 30 Agustus. Secara keseluruhan sih sebenarnya malah didistribusi ya, ini lebih banyak yang keluar. Jadi untuk besok sih perlu hati-hati kalau langsung dibuka merah. Kalau kita cek untuk SLIS sekilas aja ini, untuk saham SLIS ya, di kuartal 2 ini secara tahunan dan kuartalan sih pendapatannya turun, dan turunnya ini lumayan jomplang ya, dari 4 ke 1. PBV-nya 1,3 kali, ROE-nya nggak terlalu gede, NPM-nya juga kecil, tapi liquidity ratio-nya karena rasionya gede ya, ini 900% loh. Tapi cash-nya kecil sekali, ini 9,5 persen. Fundamentalnya sih sebenarnya nggak bagus-bagus banget untuk saham, PANI, tapi untuk besok sih ya mungkin lihat aja di awal market ya, kalau langsung di bawah merah mending nunggu aja di area support ini. Oke, itu untuk saham SLIS.
Dan, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap terima kasih.